Halo teman-teman, di sini sudah malam nih, jam jam udah hampir jam 12 ya. Saya ingin bersaksi nih teman-teman ya. Hmm, saya itu punya sekolah TK. Nyamuk banyak nih. Saya punya sekolah TK. Nah, teman-teman tahu bahwa sekolah TK itu kan masih ngontrak. 1 tahun itu 13 juta. Cukup banyak ya, 13 juta. Nah, beberapa hari yang lalu saya ini berangkat ke Kalimantan liburan gitu. Nah, berangkat liburan. Nah, jatuh tempo kontrak itu kan tanggal itu bulan Januari, tanggalnya nggak jelas tanggal berapa gitu. Pokoknya Januari pertengahan lah gitu ya. Tetapi waktu mau berangkat ke Kalimantan itu tanggal 28, sampai sana tanggal 29. Terus sampai bulan Januari saya ditelepon sama yang punya rumah, mau diperpanjang nggak rumahnya. Ya jelas lah diperpanjang, karena kan untuk sekolah ya pasti diperpanjang gitu. Nah terus dia bilang kalau mau datang bayar saya ada di rumah. Ya kasarannya intinya itu suruh bayar gitu. Nah tapi kan belum jatuh temponya, jadi saya sih nggak terlalu saya pikirin. Padahal karena memang saya nggak ada uang, belum ada uang sama sekali. Saya belum ada persiapan. Nah memang saya memang belum ada persiapan uang gitu. Uang yang saya ada itu hanya cukup untuk saya selama di sana liburan. Ya, untuk selama liburan aja di sana. Saya persiapan belum ada sama sekali. Tapi saya tuh memang kalau mungkin orang lain tidak percaya, itu yang saya lakukan ya. Saya itu betul-betul bahwa segala sesuatunya saya serahkan sama Tuhan gitu, yakin gitu. Nah, jadi pada waktu orang yang punya rumah itu nagih juga, saya walaupun saya tidak punya uang, tapi saya itu tidak pernah namanya memikirkan dan saya sedih, tidak pernah. Saya yakin bahwa segala sesuatunya yang ada di dalam diri saya, yang ada segala sesuatu yang ada sangkut pautnya dengan saya, bahkan saya dengan anak saya gitu. Saya yakin bahwa Tuhan akan campur tangan gitu, karena saya punya Tuhan gitu ya teman-teman ya. Jadi saya yakin. Nah suatu kali ditelepon lagi, jawabku ya belum sampai, aku belum sampai di rumah, aku masih di Kalimantan bu, sambil bercanda dan lain sebagainya gitu. Nah tibalah sampai tanggal 4 saya berangkat dari Kalimantan, Pontianak, naik bis ya, agak takut-takut juga ya dengan iman ya, karena cuaca kurang bagus. Saya akhirnya tanggal 5 saya sampai di Jakarta gitu teman-teman ya. Sampai di Jakarta beberapa hari kemudian saya ditelepon lagi. Ya bu, nanti kalau saya sudah ada uang, saya lagi mau kumpul-kumpul nih gitu. Padahal saya belum ada uang. Nah satu kali saya lagi tiduran nih, lagi tiduran. Teman-teman tahu nggak, segala pergumulan saya, masalah saya, tidak pernah saya menceritakan, ya jarang. Seingat saya kalau masalah keuangan jarang sekali saya menceritakan kepada siapapun ya. Saya serahkan sama Tuhan gitu, benar-benar itu. Satu kali saya lagi tiduran teman-teman ya, lagi tiduran, ada bunyi WA ting gitu, tapi saya nggak baca. Terus mungkin ada kira-kira 5 menit atau kurang, mungkin setengah jam kali ya, saya buka karena saya tuh punya grup banyak di situ. Kalau tangding saya pikir itu orang-orang grup yang pikir-pikir ngirim-ngirim WA di di apa di saya di handphone saya, di WA saya gitu. Akhirnya saya buka lah itu WA saya. Isinya apa? Itulah Tuhan yang begitu baik sama saya.
Itu Tuhan memang benar-benar baik sama saya. Selama ini memang saya hanya mengandalkan Tuhan. Bahkan hari esok pun kadang-kadang saya serahkan sama Tuhan. Saya semua saya serahkan sama Tuhan. Jadi di sini Tuhan begitu baik. Kadang-kadang segala sesuatu yang tak dipikirkan itulah yang Tuhan kasih gitu. Itu juga tidak saya pikirkan sama sekali gitu. Tiba-tiba ada WA kirim ke WA saya, Bu Yani, kira-kira apa yang bisa saya bantu? Gitu. Aduh, apa ya? Saya sendiri sama bingung, apa yang mau saya bantu? Ya saya sampaikan, ya saya ceritakan apa yang ada di dalam pergumulan saya gitu loh. Saya ceritakan saja gitu. Saya ceritakan saja, saya isi, Ibu saya mau bayar kontrakan TK sebesar 13 juta gitu. Itu saja. Ya seberapapun yang Ibu mau bantu ya monggo terserah saja, saya monggo, puji Tuhan gitu. Itu jawaban saya. Itu udah saya jawab gitu. Udah saya jawab, terus saya tidur lagi. Kira-kira setengah jam atau 1 jam kurang lebihnya gitu, ding, datang lagi WA, dan saya kembali lagi, orang saya grup banyak, jadi saya pikir juga tidak pikirkan, dikirim 10 juta. Aduh Tuhan, terima kasih. Itulah Tuhan begitu baik sama saya. Kalau kita melakukan kehendak Tuhan, melakukan apa yang Tuhan mau, kita banyak orang bisa bicara melakukan kehendak Tuhan. Kadang-kadang orang melakukan kehendak Tuhan, berdoa itu memang melakukan kehendak Tuhan, saya tahu. Ke gereja itu juga melakukan kehendak Tuhan. Tapi menurut saya bukan hanya itu yang Tuhan mau ya. Yang Tuhan mau itu kita juga harus mengasihi sesama kita gitu. Nah ini kan kadang-kadang orang lupa gitu. Banyak orang yang kadang-kadang tidak pernah hanya berdoa, hanya memang itu berdoa perlu, saya tahu. Ke gereja itu perlu, saya tahu. Tapi melakukan yang benar-benar kita, yang seharusnya kita lakukan, kita mengasihi sama kita. Itu mungkin itu lebih perlu kali. Itu bisa saya yakin itu perlu. Ya, itu yang kadang-kadang susah orang lakukan. Saya tidak menghakimi, tetapi menurut saya seperti itu. Mengasihi orang lain itu yang perlu. Kadang-kadang orang bisa ngomong mengasihi orang lain, tetapi dalam prakteknya agak susah loh mengasihi orang lain. Kebersihan hati kita itu yang Tuhan mau. Tuhan mau hati kita bersih, ya, itu yang Tuhan mau. Cobalah kita, satu, kita harus bersyukur apa yang Tuhan berikan buat kita, dan kita melakukan segala sesuatunya dari Tuhan itu. Dan sebenarnya banyak sekali yang Tuhan itu memberikan mujizat banyak sekali buat saya. Saya benar-benar, kehidupan saya ini benar-benar hanya bergantung sama Tuhan. Saya kalau mau menceritakan saya nangis. Saya nangis karena banyak mujizat dari Tuhan tentang kehidupan saya. Bahkan sekarang ini sebenarnya saya itu nggak pernah khawatir tentang hari esok ya. Artinya masalah hidup saya, kebutuhan saya. Orang bilang tahun 2023 itu gelap, tapi percaya kita punya Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan tidak akan khawatir. Itu percaya. Saya punya sekolah TK. Kalau saya hanya mengandalkan sekolah, pendapatan dari mana? Itu tidak mencukupi.
untuk kontrakan 13 juta. Saya hanya mengandalkan Tuhan. Itu. Cobalah, mari kita. Dan mujizat ini terjadi bukan hanya sekali, 2 kali, sering teman-teman. Sering. Suatu kali saya nggak punya uang. Kembali lagi saya membayar TK, kontrakan. Tidak ada uang. Saya pikir dan saya hanya berdoa. Tiba-tiba orang kirim, ibu saya sudah kirim 5 juta. Itu Tuhan, begitu baik. Jadi jangan ragu-ragu lagi. Bersyukurlah, lakukan kehendak Tuhan. Lakukan yang baik. Kasihi sesama kita. Kita mengasihi Tuhan itu bukan di mulut. Tuhan tahu persis hati kita. Ya, perbuatan kita. Kalau kita melakukan perbuatan yang baik, Tuhan tahu hati kita. Tuhan tahu hati kita. Gitu. Itu saja, teman-teman.